Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hakikat hidup adalah ujian. Tidak ada hidup tanpa ujian. Allah senantiasa akan menguji hambanya sepanjang hidupnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Tidak lain untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah mengira atau menganggap bahwa ketika kita telah merasa beriman, lalu Allah tidak menguji kita. Jangan pula menganggap bahwa ketika kita merasa telah kuat, lalu Allah tidak menguji kita. Jangan pula menganggap bahwa ketika kita sudah hebat, sudah alim, Allah tidak menguji kita. Itu pandangan dan anggapan yang keliru. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira, jangan menganggap bahwa seseorang itu akan dibiarkan mengatakan aku telah beriman sebelum mereka diuji dengan keimanannya itu. Jadi orang beriman ujiannya adalah keimanannya. Orang saleh ujiannya adalah kesalehannya. Orang alim ujiannya adalah kealimannya. Orang sehat ujiannya adalah kesehatannya. Orang sakit ujiannya adalah sakitnya itu. Orang kaya, ujiannya adalah kekayaannya. Demikian pula orang miskin, kemiskinannya itulah ujiannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau dia diberi oleh Allah kesehatan, bagaimana dia memanfaatkan kesehatannya itu? Apakah kesehatannya mendorong dia untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya? Apakah kesehatannya digunakan untuk memperbanyak amal, ibadah, dan kesalehan-kesalehan lainnya? Atau justru kesehatannya itu dia gunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat? Maka berarti kalau itu yang terjadi, dia gagal. Dia tidak lulus menghadapi ujian kesehatan. Orang kaya, apakah kekayaannya akan mendorong dia mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya dan masyarakat kaum mukminin pada umumnya dengan banyak berderma, sedekah, wakaf-wakafnya? Atau justru kekayaannya itu akan menjauhkan dia dari Allah? Karena dengan kekayaannya dia melakukan banyak hal yang berpotensi merusak tatanan kehidupan umat manusia. Ada orang yang punya ilmu, sama, ujiannya adalah keilmuannya. Apakah keilmuannya menjadikan dia bertambah imannya, bertambah amal solehnya dengan ilmunya itu, atau justru sebaliknya? Itulah ujian-ujian yang menimpa hidup kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ketika orang sudah beriman, Allah nggak lagi diuji. Lihatlah, para nabi dan rasul semuanya mendapatkan ujian. Bahkan ujian para nabi dan rasul itu jauh-jauh lebih berat daripada ujian kita hari ini yang tidak ada apa-apanya. Orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, semuanya diuji oleh Allah. Hanya saja mereka memahami ujian itu dengan baik, lalu menyikapi ujian itu dengan benar, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lulus, orang-orang yang sodaku. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Orang-orang terdahulu pun pernah diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Dari situ Allah mengetahui orang yang benar, orang yang lulus dengan ujian itu. Dari situ pula Allah bisa mengetahui orang-orang yang durhaka, orang yang gagal di dalam memahami dan mengarungi ujian-ujian hidup itu. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang-orang yang gagal. Gagal di dalam menghadapi ujian-ujian hidup dan gagal menyikapi ujian itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah pepatah
konon berasal dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Melalui ujian, seseorang itu akan menjadi mulia atau dimuliakan. Tapi juga pada saat yang sama, ada orang yang melalui ujian itu menjadi hina atau dihinakan. Kalau kita lulus dan berhasil menghadapi ujian-ujian hidup, kita akan menjadi orang mulia. Kalau kita nggak berhasil, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Kenaikan kelas, pintunya adalah ujian. Para siswa, para mahasiswa, kalau ingin naik kelas, ingin naik tingkat, ingin naik stratanya, maka pintunya adalah ujian. Kalau dia lulus ujian, berarti stratanya akan naik. Berarti kelasnya akan naik. Kalau dia gagal, berarti dia akan terpuruk dan stuck berada di kelas itu. Itulah hakikat ujian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kuat menghadapi ujian, sabar, ikhlas, dan ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berhasil dan mulia dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.